Mantan politikus senior Partai Amanat Nasional Amin Rais mengendus adanya sejumlah rencana untuk menjaga lingkaran kekuasaan. Salah satunya adalah agar presiden bisa dipilih 3 kali. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Sementara itu, Presiden Jokowi memastikan dirinya tidak berminat menjadi presiden 3 periode. Ia meminta agar tidak ada kegaduhan di tengah pandemi COVID-19. Sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Isu presiden 3 periode juga pernah dilempar pada 2019 lalu. Saat itu Presiden Jokowi juga membantah dan menyatakan isu itu sengaja dibuat sejumlah pihak untuk menjatuhkannya. Kini kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, berusaha sesuai dengan tayangan tadi, tema kita pada malam hari ini yaitu daur ulang isu presiden 3 periode. Dan seperti biasa kita sudah terhubung dengan narasumber, kita akan sapa langsung. Ada Pak Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Republik Indonesia. Apa kabar? Selamat malam Pak Fajrul. Selamat malam Rizka, apa kabar? Baik. Malam sehat. Baik, di sini ada April Pak, apa kabar? Oh ya. Okay. Baik, Pak Fajrul, ini menarik sekali ya tema kita pada malam hari ini yaitu daur ulang 3 periode. Sebelum saya lanjut ke dengan Pak Fajrul, ada Pak Ujang Komarudin, pengamat politik, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak April. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Malam, Ujang, apa kabar? Baik. Bang. Saya kembali lagi ke Pak Fajrul. Pak Fajrul, ini kan ada isu presiden 3 periode. Meskipun Pak Presiden Jokowi sudah menjawab tidak akan berubah, tapi sebenarnya sudah diselidiki atau ditelaah tidak sih? Ini dari mana ada asap kalau tidak ada apinya begitu? Oke, baik April. Sebenarnya judulnya udah bener nih, daur ulang isu. Jadi sebenarnya sudah tidak perlu dijawab lagi oleh presiden. Yeah. Terkait isu presiden 3 periode ini. Karena beliau sudah pernah menyampaikan pada bulan Desember tahun 2019, yaitu pada tanggal 2 Desember 2019, secara tegas beliau mengatakan bahwa posisi saya jelas, tak setuju, sekali lagi nih, tak setuju dengan usul masa jabatan presiden 3 periode. Nah, kemudian ada beberapa pihak memunculkan hal ini lagi. Yeah. Lalu kemudian saya mengatakan cukuplah, nggak usah dijawab lagi begitu, karena kan sudah pernah dinyatakan pada tanggal 2 Desember 2019. Tapi Presiden mengatakan, oke, saya jawab lagi, tidak ada masalah. Nah, beliau mengatakan, sikap saya tidak berubah. Yeah. Tidak ada niat jadi Presiden 3 periode, tidak ada niat, tidak berminat juga menjadi Presiden 3 periode, konstitusi mengamanatkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama. Jadi pada intinya Presiden Joko Widodo ini sudah tegak lurus dengan ideologi Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam hal ini pasal 7 yang merupakan masterpiece dari gerakan reformasi 1998, bahwa perjuangan demokrasi itu pada tahun 1998 berhasil kita mengubah pasal 7 sehingga berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ini adalah masterpiece gerakan reformasi 1998 dan upaya kita untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia supaya Presiden tidak lagi dijabat berpuluh-puluh tahun. Berarti tidak ada lagi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak ada ya 3 periode, 4 periode gitu ya Pak Fajrul. Kalau yang kita mendengar, ya. Nah, di depan MPR, di bawah Al-Quran loh. Baik. Allah
Iya, Pak Fajrul, kalau kita melihat jawaban dari Pak Presiden, jangan membuat suasana menjadi tidak kondusif dan segala macam begitu. Apakah ada pihak tertentu yang tendensius memang ada rencana seperti itu, Pak Fajrul? Sebenarnya kegaduhan ini lebih dikaitkan Presiden, oleh karena kan kita sekarang fokus nih untuk melawan pandemi COVID-19 yang hampir setahun lebih sudah, dan kemudian juga untuk melakukan vaksinasi COVID-19 untuk 181,5 juta masyarakat Indonesia supaya mencapai yang namanya herd immunity. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, Presiden meminta supaya kita sama-sama nih bergotong royong, saling membantu, karena problem COVID-19 ini mematikan, bukan saja di Indonesia, tetapi kan juga di dunia. Nah, Presiden mengharap jangan kegaduhan ini lalu mengganggu program vaksinasi COVID-19, sehingga kita nanti bisa berlama-lama hanya berurusan dengan problem vaksin COVID-19 yang sangat mematikan ini. Baik, jadi harus fokus kepada apa yang dihadapkan saat ini, khususnya pandemi COVID-19 begitu ya Pak Fajrul. Saya kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang, melihat isu Presiden 3 periode, kalau kata Pak Fajrul tadi daur ulang isunya ya. Gimana Kang Ujang? Ya, kan sudah saya katakan ya di Detikcom gitu. Sesungguhnya ya isu ini isu yang berulang. Kalau politik kan seperti itu. Cuma memang persoalannya bisa jadi begini. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya kan, tidak ada sebab jika tidak ada akibat. Lalu juga tidak ada jawaban jika tidak ada pertanyaan, kan kira-kira begitu. Nah, persoalannya adalah indikasi ke arah sana itu kan dianggap rakyat atau katakanlah dianggap Pak Amin Rais itu ada. Arief Yudhoyono sudah mengatakan di Twitternya seperti itu gitu loh. Lalu mohon maaf, ada kasus di mana kita sendiri melihat misalkan mohon maaf ya Pak Muldoko melakukan tindakan yang tidak terpuji mengkudeta Partai Demokrat, tidak indikasi. Saya katakan, saya tidak setuju dengan 3 periode itu. Tapi indikasi-indikasi ke sana itu kan ada, walaupun sudah dijawab dengan tegas dan jelas oleh Pak Presiden. Kalau boleh ditelaah indikasi-indikasinya apa sih Kang Ujang? Ya tadi kan selalu muncul isu-isu. Isunya selalu muncul? Iya, kalau tidak ada isu kan tidak akan ada. Tapi mungkin saja ada orang yang sengaja untuk membuat kegaduhan, mungkin Kang Ujang. Ya ada beberapa teori yang bisa dikatakan ya. Tadi ya bisa jadi memang mohon maaf ya ada orang-orang sekeliling Pak Jokowi ingin tadi mendorong dan menjebak Pak Jokowi agar Pak Jokowi bisa 3 periode. Ada yang juga tadi ingin menjerumuskan Pak Jokowi atau ingin cari muka Pak Jokowi seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD. Semua memungkinkan. Ini semua campur aduk. Nah, tapi tadi ketika jawaban Pak Jokowi sangat tegas dan jelas, ini menjadi bahan yang jernih bagi rakyat. Artinya ini sudah clear. Cuma persoalannya begini, kadang-kadang begini, kita ini bukan berarti kita tidak percaya dengan Pak Presiden. Kita percaya dengan Pak Presiden. 100% juga kita percaya. Cuma persoalannya di sisi yang lain, banyak politisi, mohon maaf ya saya tidak menyebut siapapun, yang terkadang apa yang diucapkan, apa yang dikatakan itu berbeda apa yang dengan yang dilakukan. Ya karena politik kita dinamis sekali ya Kang Ujang ya, jadi bisa berubah-berubah. Ya kalau saya boleh mengkritik Pak Jokowi, mohon maaf misalkan dulu juga keluarganya tidak mau berpolitik, gitu kan, tidak ingin berpolitik, tapi faktanya juga berpolitik. Gitu. Ada fakta itu ya. Jadi inilah sebenarnya jawaban-jawaban itu yang harus kembali ditegaskan oleh Pak Jokowi sehingga jawaban Pak Jokowi tersebut menjadi membuat rakyat tenang begitu. Baik, ini jadi serba salah ya, minta jawaban, Pak Jokowi sudah ada jawaban, kurang lengkap lagi. Ini kira-kira jawabannya harus seperti apa nih Presiden mengungkapkannya, Kang Ujang? Ya harusnya gini, ketika Pak Jokowi sudah clear dengan jelas dan tegas menjelaskan menolak 3 periode, artinya harus juga diselesaikan juga di tingkat pasukan-pasukannya, termasuk di tingkat lembaga-lembaga negara lain. Baik. Agar apa? Agar tidak memunculkan isu ini lagi, yang sesungguhnya yang tidak produktif. Karena apa? Kita tidak butuh presiden 3 periode. Bangsa ini tidak butuh itu, dan rakyat juga tidak butuh begitu. Baik, kita langsung konfirm ke Pak Fajrul. Pak Fajrul, apa betul orang-orang di sekeliling Pak Jokowi ini ingin sekali presiden kita Pak Jokowi ini
lanjut 3 periode begitu? Kami tentu tidak ingin menanggapi spekulasi liar ya, penuh dengan imajinasi, jadi tidak penting. Yang penting sekarang adalah apa yang nyata dan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa Presiden Joko Widodo sudah 2 kali menjawab bahwa beliau tidak setuju Presiden 3 periode. Dan beliau mengatakan beliau tegak lurus dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita juga ingin menekankan bahwa saya sendiri harus menghadapi ini dengan 2 posisi sebenarnya. Yang pertama, sebagai staf khusus Presiden bidang komunikasi, kemudian kedua tentu sebagai eksponen reformasi 1998. Sebagai eksponen reformasi 1998, tentu saya tahu persis bagaimana kami memperjuangkan agar demokrasi bisa berjalan di Indonesia. Kemudian yang kedua, agar pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 ini bisa menjadi nyata. Pasal 7 Undang-Undang 1945 adalah masterpiece dari gerakan reformasi 1998. Dan itu bukan hanya sekedar kata-kata, itu diperjuangkan dengan darah, nyawa, kemudian penjara, kemudian dihilangkan segala. Jadi ini penuh dengan perjuangan yang sangat keras, dan Presiden Joko Widodo menghargai perjuangan reformasi 1998 tersebut. Apalagi kalau kita melihat beliau bersumpah kan di depan MPR RI, di atas Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan beliau tegas mengatakan bahwa demi Allah saya bersumpah memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945. Ya tentu ini menenangkan buat saya juga. Saya sebenarnya menjadi tenang sebagai eksponen reformasi 1998, berarti masa jabatan presiden yang 2 periode ini akan terus berjalan dan akan terus menjadi warisan demokrasi dan gerakan reformasi di Indonesia. Baik, kalau kita bicara berandai-andai begitu Pak Fajrul, dengan kemungkinan yang ada, Nggak boleh. dengan kemungkinan yang ada dan juga dukungan banyak partai politik mungkin, jikalau memang ada jalannya untuk 3 periode, bisa tidak sih kira-kira? Jangan berandai-andai. Kita berusaha menyabab semuanya berdasarkan kenyataan dan berdasarkan apa yang sekarang berkembang di masyarakat, yaitu perjuangan reformasi dan perjuangan demokrasi yang didukung secara penuh oleh Presiden Joko Widodo. Tugas saya juga sebenarnya mendampingi Presiden kan sebagai staf khusus Presiden, juga dalam rangka untuk selalu bersama-sama menjaga hasil dari gerakan reformasi dan demokrasi ini. Mudah-mudahan kita bisa terus mempertahankannya, dan tolong bisa dibantu oleh Ujang, oleh Pak Ujang, oleh siapapun. Jadi jangan membuat kegaduhan dengan spekulasi-spekulasi yang liar, yang tidak perlu. Mari kita hadapi COVID-19, mari kita hadapi vaksinasi COVID-19. Baik. Ada tanggapan, Kang Ujang? Ya, kalau kita kan begini, kita yang mengkritisi adalah banyak elit kita, politisi kita yang tidak konsisten antara kata dengan perbuatan. Nah ini yang sebenarnya menjadi ujian tersendiri ya bagi Pak Jokowi dan bagi elit politik hari ini. Nah kalau ini bisa dilakukan, maka akan clear semuanya. Tapi kalau tadi ya banyak terjadi apa yang dikatakan itu berbeda dengan apa yang dilakukan, maka ini akan menjadi persoalan. Nah saya tentu yang kita butuhkan adalah keteladanan itu, keteladanan dari Pak Jokowi, dari Bang Fajrul Rahman, dan seluruh elit di seluruh negeri ini. Nah kemarin kita menyaksikan sendiri ya terkait kasus Demokrat itu, ada ketidakteladanan di situ dari elit politik kita, dari oknum istana, yang itu sesungguhnya mencoreng nilai-nilai demokrasi yang sedang kita jaga dan kita kembangkan. Nah, ke depan tentu agar apa? Agar pemerintah ini stabil, agar publik juga percaya terhadap pemerintah, maka sesungguhnya isu ini ya tadi harus tidak lagi berkembang ke arah-arah yang liar gitu. Ini akan menjadi kontraproduktif bagi konteks pembangunan bangsa begitu. Baik, adakah langkah dari pihak kepresidennya untuk tidak menurunkan isu-isu seperti ini lagi? Sudah cukup saya pikir ya pernyataan Pak Jokowi kemarin tanggal 15 Maret 2019 bahwa tidak ada niat jadi presiden 3 periode, dan beliau tegak lurus dengan konstitusi Undang-Undang 45. Dan kemudian saya juga menghimbau kepada para pengamat politik dan juga masyarakat untuk tidak perlu
mengembangkan imajinasi liar, spekulasi liar yang mengait-ngaitkan yang hal-hal yang tidak ada kaitannya. Kita akan menghabiskan waktu saja, lebih baik fokus saja pada yaitu bersama-sama mempertahankan ideologi Pancasila, mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian bekerja keras untuk menghadapi COVID-19 dan menghadapi vaksinasi COVID-19 ini. Sekali lagi, 181,5 juta rakyat Indonesia menunggu divaksinasi karena mereka lah yang akan mendapatkan vaksin suci, halal, aman, dan efektif tersebut supaya membantu kita semua. Supaya kita bisa hidup semua. Baik, Ini Pak yang Fajrul, kita- mungkin ini masyarakat dan juga para pengamat lainnya ini melihat fakta yang selama ini diperlihatkan oleh Pak Presiden dan juga mungkin keluarganya yang selama ini kan dulu berawal dari wali kota, terus mengungkapkan kalau tidak mau menjadi gubernur Jakarta, akhirnya jadi dan akhirnya sampai presiden. Mungkinkah itu akan terulang, Pak Fajrul, atau mungkin itu beda konteksnya? Sekali lagi saya hanya ingin menekankan saja, kita menegaskan bahwa penegasan dari Presiden itu sudah cukup untuk mengakhiri semua spekulasi liar ini. Jadi Baik. sekali lagi, sudah dinyatakan pada tanggal 2 Desember 2019, tidak setuju dengan usul masa jabatan Presiden 3 periode, kemudian beliau sekali lagi mengatakan tidak ada niat jadi Presiden 3 periode. Saya pikir ini sudah cukup kok untuk meyakinkan seluruh masyarakat. Baik, Beliau jadi- adalah kepala negara dan beliau adalah kepala pemerintahan sekaligus. Saya pikir sudah lebih dari cukup. Baik, dari pengamat politik ada masukan, Kang Ujang mungkin bisa menyampaikan pendapat dari masyarakat juga? Ya, kita hargai apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai presiden ya, presiden kita semua. Ya. Artinya kita berkomitmen semuanya. Artinya rakyat menunggu komitmen itu. Gitu. Jadi jangan sampai tadi berbeda apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Dan saya percaya Pak Jokowi dalam konteks ini akan konsisten dalam menjaga tadi Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan tentunya kebinekaan yang sedang kita jaga ini. Nah, ke depan kan begini, yang kurang dari bangsa ini, yang kenapa bangsa ini muncul persoalan-persoalan terus-menerus, tadi karena mohon maaf sekali lagi Bang Fajrul ya, kita ini miskin keteladanan gitu. Ini yang kita temukan. Rakyat seperti saya gitu ya, saya sering jalan menemui masyarakat, itu ada rasa trust terhadap pemerintahan. Nah, oleh karena itu untuk mengembalikan trust itu, kepercayaan kepada masyarakat itu tadi, ya sudah tepat apa yang dikatakan Pak Jokowi. Jadi harus satu antara perkataan dengan perbuatan itu. Kenapa? Disitulah akan muncul keteladanan yang baik bagi masyarakat. Karena kalau rakyat menilai dan mengawasi, misalkan elit politik tertentu apa yang dikatakannya berbeda, apa yang dengannya dilakukan, ya ini menjadi persoalan, bukan hanya persoalan kecil, tapi persoalan kebangsaan. Jadi terjadi setiap saat di elit pemerintahan kita. Nah, kita ini kan rusak, karena apa? Karena kita tidak terbiasa dalam konteks menjaga satunya lisan dengan perbuatan begitu. Baik. Baik, terima kasih untuk Pak Fajrul Rahman sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Semoga program negara kita untuk melawan COVID-19 juga bisa berjalan dengan baik dan lancar dan negara kita terbebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Fajrul, salam sehat selalu, selamat malam, Assalamualaikum. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Kang Ujang dan tentunya dengan narasumber lainnya yang juga tak kalah menarik. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.